Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngomongin tentang self talk ya. Self talk ini kan healing terapi ya. Ya, betul. Salah satu metode healing terapi ya. Ya. Nah, boleh cerita sedikit nih self talk itu apa sih sebenarnya? Ya, Teh Alfa, sebenarnya self talk itu sudah kita lakukan setiap hari, bahkan setiap saat ya. Tapi banyak orang yang tidak sadar dan belum paham manfaatnya apa. Yang jadi masalah adalah ketika self talk kita negatif. Self talk sendiri itu adalah berbicara ke dalam batin kita, ke dalam diri sendiri. Banyak orang melakukannya ketika sedang tidak baik-baik saja, maka melahirkan self talknya yang negatif. Negatif ya. Contoh, ketika banyak luka batin di dalam dirinya, kemudian sedang frustasi, berarti gitu sedang putus asa, sedang ada masalah intinya lah gitu ya, Teh Alfa. Nah itu sudah dipastikan self talknya negatif. Jadi berbicara kepada diri sendirinya adalah negatif. Self talk sendiri ini adalah temuan dari Albert Ellis tahun 1993, dan itu adalah terapi perilaku ya. Oh, behavior terapi ya, gitu. Kemudian Behavior treatment ya, Umi ya. Betul, itu kan bisa jadi motivasi pada diri kita sendiri ketika yang dikatakan adalah hal-hal atau kata-kata yang positif. Tapi akan melemahkan diri kita jika yang ada di dalam diri kita atau yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang negatif. Jadi itu sebetulnya perilaku ya. Jadi kita itu membiasakan perilaku kita itu perilaku yang baik ya. Jadi behavior treatment atau perilaku yang diarahkan gitu ya, Mia. Itu dengan self talk itu ya. Nah, self talknya itu tapi self talk yang positif ya. Positif. Susah nggak sih ini untuk melakukan self talk ini yang positif ini? Ya makanya saya membuka kelas Teh Alfa, karena ternyata pada awal-awal banyak orang yang kok sulit ya melakukan self talk positif karena sudah puluhan tahun dia melakukan self talk yang negatif. Keluhan, nah orang hampir semuanya mengeluh ya, apalagi keluhan di pagi hari Teh Alfa itu berdampak sekali. Ibu-ibu kan multi talenta ya. Mengeluh, memaki, marah ya, kemudian juga gibah, itu kan sebenarnya self talk yang negatif. Alfa pikir itu sesuatu yang wajar untuk diungkapkan. Itu salah juga ya. Maksudnya kalau kita marah ya ungkapkan aja gitu. Dasar atau terus kok bisa sih orang kayak gitu sama kita, padahal kita ngerasa kayaknya kita bener kok dia salah kok, atau enggak misalkan kita memaki-maki diri kita karena aduh bodoh banget sih tadi kok ketinggalan sesuatu gitu. Itu sebetulnya sesuatu yang wajar nggak? Nggak wajar. Karena ketika kata-kata yang negatif yang keluar dari lisan kita, itu tubuh ngerespon loh, Teh Alfa. Bahkan ketika pikiran-pikiran kita terlintas adalah hal negatif, kemudian juga sering marah ya, sering memaki, itu ginjal jantung itu bisa ada kerusakan di situ. Bahkan sel-sel otak itu kan itu bisa berdialog ya. Di dalam kepala kita tuh mereka berdialog. Nah, ketika hal-hal negatif yang terlintas, kemudian yang terucap adalah hal negatif, itu sel-sel semakin lama mati. Oh, subhanallah. Ini sama kayak banyak juga video-video YouTube yang ini loh, mencaci maki pohon, si pohonnya itu akhirnya jadi layu kering gitu ya. Karena ada eksperimen yang dilakukan seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu juga ya. Nah itu gimana kalau ke dalam diri kita? Sementara di dalam diri kita itu banyak jaringan loh. Tapi kan kalau marah nggak bisa ditahan nih. Nah itu gimana sih, Mi? Nah itu cara gimana manajemen emosi nanti dibentuk di situ, di kelas mentoring juga nanti akan diberikan ya materi-materi bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Jadi emosi yang tidak terkendali. Ya, merasa berhak untuk marah, berhak untuk sedih, berhak untuk marah gitu kan. Marah, sedih itu wajar. Semua pasti orang mengalami. Jadi ini bukan yang nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Tapi kan ada batasannya. Dikendalikan ya. Dikendalikan. Segala sesuatu yang berlebihan kan berefek yang tidak baik. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya itu nanti di kelas mentoring ini. Masya Allah.